mudo-mudo nak kini orang jadi pejabat, jadi kepala. Tu tak kena lo dek kawan nambo debo indah beliau tu namudo tu Ustaz. Ana lagai. Ya kan? Jadi sekarang juga begitu. Kemana saya diundang ngaji oleh kepala daerah, tu tidak ada nentu dari embu kepala daerah. Ya kan? Akhirnya ada orang kini ingin juga jadi kepala umum lah 72 jalan lah tingkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke Tanjung Alam rami balaynya basa baso sianan lai menyawe salam insyaallah masuk surga. Dan tidak menjawab masuk surga aja. Begitulah pengasihnya Allah. Satu saja yang menjawab salam, maka sudah habis hutang semuanya yang lain. Tapi kalau kita serempak menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, inilah sebenarnya yang kita cari di dunia sampai ke akhirat. Pendidikan adalah penunjang untuk kita berakhlak baik. Maka pangkat-pangkat dunia ini tidak akan pernah ditanya di akhirat nanti. Apa yang kita cari untuk dunia dan akhirat? Yang pertama salam. Selamat kita lahir itu sudah jelas itu. Sehingga cucu-cucu ini setelah sekolah di mana? Dari kemudian TK, PAUD, TK, kemudian SD, kemudian sanawiyah, kemudian di mana? Berarti sampai di sini kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah. Nanti akan melanjutkan lagi ke pendidikan tinggi. Ya di kampus untuk belajar lebih tertib dan disiplin lagi. Maka setelah itu ananda semua akan berhak menyandang gelar sarjana. Kemudian sampai ke atas profesor, doktor, dan kemudian telah banyak melakukan penelitian sehingga beliau itu mempunyai reputasi yang baik. Tapi kalau akhlak kita hilang, budi pekerti kita terbang, kita tidak punya adab dan tidak punya karakter yang baik, semua gelar-gelar tadi tidak ada gunanya. Malah lebih terkenal kalau sesudah mati ayam dari awak. Pernah anak ayam bertanya ke maknya, "Ma, iya nak, manusia itu bangko banyak nagalanya. Dokter Andes, insinyur, SE, ST, profesor, dokter, sabar zelana kejaya. Manusia itu kalau lah mati, itu tidak ada gelarnya lagi. Kalah masalah dan mai tadi, kalah bantahan kamu buat. Tapi banyak orang menjenguk beliau. Mai namanya. Tapi kalau awak nak kata ayam lah mati, banyak kalau awak. Ada ayam pok, ada ayam geprek, gerepek atau geprek, ada ayam bawali, ada ayam tongseng, ada ayam randang ayam, ada ayam penyet, ada ayam betoko. Banyak sekali gelar kita. Jadi lebih terkenal ayam dari kita kalau sudah meninggal. Berapapun tingginya pendidikan kita, tapi kalau kita tidak beradab dan berakhlak, itu satu minggu orang telah lupa. Makanya ananda, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu apa salah satu doanya? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin.
jadikanlah aku sebutan yang baik bagi orang setelah saya tiada. Jadi kita carilah, kalau kita tiada, kebaikan kita yang dibicarakan orang. Kalau kita sudah meninggal, masih keburukan dan kejahatan kita yang diingat orang, itulah orang yang paling rugi. Jadi pendidikan ini cucu-cucunya untuk memperbaiki akhlak, dan kita tidak tertinggal dari teman-teman yang lain, maka sederajatlah kita. Untuk itu maka doa yang kedua, warahmatullah, rahmat Allah, itu yang kita cari. Setelah rahmat apa? Wabarakatuh. Inilah suatu ucapan, sebelum kita mengucapkan yang lain, kita baca di awal pembicaraan. Kalau kita selamat, kita mendapat rahmat, dan kita mendapat berkah, itu bak jangkui pulang kadagu masih baik diringgi nak buah dan marundu nak ayah pincuran tabi nak cincin suang lah boleh pucuk dicinta ulam tibo semua dikali ayah datang pacar dicari bini dapet. Ya kan? Tapi kalau selamat, rahmat dan berkah sudah dicabut oleh Allah, samo ayam batalu dalam padi, mati kelaparan, itik beranang dalam air, mati kehausan. Jadi saran saya kepada kita semua, ketika seseorang akan memulai suatu acara, dia ucapkan salam, jangan tidak ada kita yang tidak menjawab. Walaupun satu orang menjawab, lalape hutang sadar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertebaranlah salam di seantero dunia ini. Akhirnya semua kita akan bahagia dunia dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya tadi mengulang kepada beliau, mudah-mudahan nak kini orang jadi pejabat, jadi kepala. Tu takkan lo dek kawan nombor dia bu, indah beliau tu nombor dua tu Ustaz. Analah gaib. Ya. Jadi sekarang juga begitu. Kemana saya diundang ngaji oleh kepala daerah, tu tidak ada nentu dari kepala daerah. Ya kan? Akhirnya tu orang kini ingin juga jadi kepala umum lah 72 jalan lah tingkah. Tapi mudah-mudahan sehat beliau. Amin. Dan kita hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Parangpanjang, Bapak Ibu Majelis Guru yang mendidik anak kita, mencerdaskan anak bangsa untuk menggantikan kita masa depan. Yang saya hormati anak-anakku yang mengabdikan diri sebagai TU di Man Parangpanjang ini, dan juga bapak-bapak para pensiunan, bahasa kasarnya di kami di Narwa mati pajak. Sebab itu setiap orang pensiun itu bakal buang jo PDIP, tapi itu tidak partai Mbak Mega, artinya penurunan daya ingat dan penghasilan. Tanyalah ke orang-orang pensiun, tak sekarang dulu gaji. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu kaum muslimat, ibu-ibu undangan, mungkin ada yang dari Asia Muhammadiyah, ada yang dari BKMT, dan ada pula yang dari MTI. Seluruh organisasi keislaman yang diundang oleh keluarga besar MAN 1 Kota Parangpanjang hari ini, saya ucapkan selamat agar semua kita sehat walafiat. Kemudian anak cucunya yang akan menggantikan kami yang tua-tua, pertama saya doakan kalian berakhlak baik. Tentu
itu dimulai ifda binafsi dari diri kita masing-masing. Kalau diri kita masing-masing sudah berakhlak baik, kemudian berkumpul agak 100 orang, itu namanya sudah masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari pribadi individu yang baik, maka masyarakat itu akan baik. Apa yang kerjakannya pasti yang baik-baik. Maka kalau seluruh anggota masyarakat di kota, di kampung, di negara berakhlak baik, maka negara itu akan aman. Itu siapa yang mengatakan lagi? Allah. Surat Al-A'raf ayat 85. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk suatu negara benar-benar beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami bukakan pintu berkah dari seluruh penjuru langit dan penjuru bumi. Begitu janji Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa. Orang beriman bertakwa itu pasti berakhlak baik. Kenapa? Ada orang mengatakan akhlak itu sama dengan moral. Boleh saja, ya kan? Tapi akhlak itu berasal dari kata-kata fi'il madinya khalaqa yakhluqu ukhluq khaliqun makhluqun. Kalau Allah disebut khalik, kalau kita makhluk, ya kan? Makhluk yang selalu mengabdi kepada Allah secara sempurna dan ikhlas, maka akan timbul di diri makhluk itu akhlak. Jadi akhlak lebih tinggi dari moral karena acuannya pengabdian kepada Allah. Orang Kristen banyak juga moral, ya kan? Orang nggak beragama pun bermoral, ya kan? Tapi belum tentu berakhlak. Akhlak itu apa? Orang yang taat kepada Allah dan bertauhid, akidahnya dinamakan akidah tauhid. Dia tidak mempersekutukan Allah. Saya doakan cucu-cucunya ini seperti itu. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi kini kita pakai, ya kan, membaca sejarah Rasulullah. Ini di mana saya wirid, ini saya luruskan. Karena apa yang dikatakan oleh orang salaf, orang ini menyebut salafi. Salafi kok banyak dan bid'ah sedihnya, ya kan? Memperingati Maulid Nabi bid'ah, memperingati Isra Mi'raj bid'ah. Yang dimaksudnya itu ulang tahun tidak ada diajarkan Nabi. Saya sudah coba ya. Saya tidak marah kepada orang itu, tapi dicari dia, Pak. Memang tidak ada hadis menyuruh ulang tahun. Yang disuruh Nabi itu aksiru dzikra hadimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, mati. Ya kan? Tak ada kelezatan hidup lagi. Ulang tahun saya pernah diundang oleh mantan rektor. Dia sampai usia pernikahannya 52 tahun. Lebih 2 tahun. Katanya kali peringati namanya ulang tahun pernikahan emas. Tapi lebih bimbang kata pentas. Sembayang ada teh kurisi saja nak bisa lutui kau dipatah lagi. Ya kan? Ada teh pentas tu beko acara puncaknya macam bismillah tu bersuah-suahan. Istri menyuai suami, suami menyuai istri. Lalu itu tangan. Akhirnya pilihan ada bantu oleh anaknya lagi. Jadi ulang tahun itu menambah kita lemah, bukan menambah kita kuat. Maka apa
Kenapa judulnya bukan memperingati Isra Mi'raj? Membaca sejarah Nabi atau sirah nabawiyah mengenai beliau pergi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau Mi'raj pergi ke atas langit. Kalau membaca sejarah Nabi untuk kita tiru, untuk kita pedomani, nyo kecen dia orang bid'ah atau nyo dan salah. Ya kan? Tapi kalau awak mau ulangan tahun Nabi, biar lainnya, biar Isra Mi'rajnya, iya bid'ah. Ya kan? Karena tidak disuruh oleh Nabi itu. Tapi kalau membaca sejarah Nabi itu keharusan. Kenapa? Karena Nabi itu semuanya harus kita tiru, tidak ada yang cacat. Silakan ibu-ibu di HP itu sekarang bisa dilihat surat Al-Qalam ayat 4. Al-Qalam ayat 4, ayat yang pertamanya nun itu. Nun, nah itu siji. Apa bunyi ayat itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Jadi siapa yang memuji akhlak beliau? Allah. Ambo bu kepala ya Pak Kamena, janganlah ya Allah kamu memuji akhlak ambo. Di orang rumah saya ada aja caci. Ada secacenya apa-apa nalar begini lah hello awak tersuri awak dari bayi tanggung jawab hanya berang deh ada itulah kalau manusia. Tapi Nabi Muhammad Allah yang memuji akhlaknya dan Allah itu berselawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Itu ayat Quran, Pak. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya berselawat kepada Nabi. Iya kan? Jadi Nabi itu pantas kita baca sejarahnya. Kalau ada orang melarang itu bid'ah, hanya dan salah. Berdosonya. Tapi kalau mau ulang tahunan, awak berdoso. Sebab nak disuruh Nabi. Nah itu kotak-kotaknya hendaknya. Jadi orang salafi itu harus serupa itu menarangan. Aku hendaknya carian solusi jalan keluarnya. Beda sehingga orang berang kayaknya. Kalau itu apa pakai motor? Alah ada motor pun selama masa Nabi. Pakai mi, alah ada mi bersama Nabi. Nah, kalau dipakai ada gini itu beda. Nah, jadi sesuatu yang kita salahkan, cari alasan yang tepat bagaimana kita beragama ini tidak pecah. Kalau kita saling memburukkan orang perti ngecen Muhammadiyah tak mana, Muhammadiyah mengatakan orang perti tak batu, orang salafi salaf mengecen orang aswaja salah. Kapan kita akan bersatu? Kan di sini kuncinya akhlak. Berdebat tak boleh debat, apalagi sampai bertinju, ya kan? Berdebat itu akan masuk Jadi bagaimana kita sekarang hari ini membaca atau sirah nabawiyah mengenai Isra dan Mi'raj. Ada yang kita peti dalam peristiwa itu, ada. Tapi lebih nak sekolah. Ayat yang dibacakan cucu saya tadi, subhanalladzi. Nah sekarang pertanyaannya kepada Nahman, kenapa peristiwa Mi'raj itu, Isra itu dulu dikatakan oleh Allah, nyupuji namanya di Allah dulu. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kenapa Allah menyebut itu di awal ayat? Kita itu kan hak Allah, tidak perlu kita protes. Tapi kenapa? Karena peristiwa yang akan terjadi itu peristiwa yang tidak bisa kita pikirkan dengan logika. Luar biasa. Ya kan, zaman itu sudah ada kendaraan cepat, kereta api cepat seperti di Jepang. Dan kendaraan hanya onta. Ya kan? Kenapa dikatakan
yang luar biasa. Berangkat Nabi itu sesudah salat Isya sampai ke langit yang ketujuh, dan Jibril sampai di Sidratil Muntaha. Aduh boleh kata, tidak bisa Jibril kata. Apa namanya? Raf-raf dan mustawa. Tibola Nabi menjelang subuh balik alun masuk subuh lah tibola di Masjidil Haram. Ketika peristiwa ini diceritakan Nabi, banyak orang mengatakan Nabi gila. Tapi ketika ditanyakan kepada Abu Bakar, apa saja nanya katuan dari Muhammad tu, ambo percaya aja. Maka Abu Bakar itu gelarnya Abu Bakar Siddiq. Jadi karena peristiwa luar biasa dikasih tahu kita oleh Allah bahwa yang melakukan ini Allah yang Maha Suci. Subhanallah. Apa tak kepercaya Pak? Itu sudah tua kalimatnya lah. Asra. Bu, ibu dan sekolah di pesantren dulu. Asra itu apa? Maknanya saya dah luar artinya saya. Memperjalankan. Berjalan seorang tak Nabi. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Kau ada cerita je. Dia nak pandang. Dia nak ngek nak pandai lah. Oh pandai je nak pandai. Ya kan sebab matahari yang tapik sikon. Suatu kali bertanya lah, mengecek lah ke pindiang ke gunung. Do dion diam. Ambo beberapa hari lalu tiba di Jakarta. Kini tiba orang banyak. Age cek kudo dalam hati olah kadang otak anak kepinggiang. Sadang ambo nang kancang lari ambo. Adi gulai buta-buta. Hanya mengecek ke Jakarta. Kudo dan tabayang nenyo kapindiang kokete berjalan marangka ba kemunyu barang lawi. Ndak tabayang de kudo kapindiang ko manompang di kasur pindah. Orang ko pindah ke Jakarta nyoba kasurnya. Kapindiang menyalik dalam tu. Akhirnya orang ko nak dapat kerja di Jakarta pulang balik. Pulang aku pindiang ko balik. Begitulah kira-kira. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak percaya dengan peristiwa ini, atau percuma senyum sekolah sama seutahnya juta kudun. Semua juta ko. Lain jalan utak kudo tu walaupun kepalanya kadang. Ba menandui bahasa utaknya tak jalan. Kusi bersepatu batanya bersepatu basi. Ada lagi lo paku tu je konoko. Kusi bertonggok sedang tervindi kudo ko melo. Anak do pengananya doang lah melo vindi ko ada nete aja. Anak do tu utaknya nak jalan kudo tu. Aku kancang lari apa bui ayo selero sasango. Talambe lari dilakak je cambui kata. Mato batutui kiri kanan tak bebas itu. Ya kan? Lah 2 kali kusi aku makan nasi soto serupa tadi bu. Nang kudo ko dapat sagu cancang. Ya kan? Ditanya ke kusi ko, Pak Kusi, mamang ko batutui nama to kudo ko suo kita supaya jangan nampak di kudo ko penumpang magi piti kawat. Jadi kalau tak nak jalan, awaknya polo-olo orang. Lain tenangan kalian tu. Maka rajin-rajin lah belajar. Hormat kepada ayah bunda, patuh kepada guru. Anda akan jadi anak-anak pintar kalau akhlaknya baik. 2 yang anakku dapatkan. Pertama pintar, kedua benar. Itulah kita yang kita cari di dunia ini untuk mengurus dunia ini. Orang benar pintar, orang pintar benar. Dengan pendidikan ini banyak orang pintar, tapi karena tidak takut kepada Allah, dia tidak berbuat benar. Orang yang pintar tidak benar akan membahayakan apa yang diurusnya. Kok guru kepalanya pakai dana bos. Itu. Kalau banyak terjadi pada masuk tansi bu.
Lain terangkan ibu tu. Wali nagari kan ada si wali nagari itu kini 1,5 miliar. Ya kan? Hanya pakai dana tentunya. Maksud kan? Si orangnya pintar itu. Orang jadi kepala sekolah, orang jadi wali nagari, orang jadi wali lurah. Itu orang pintar. Tapi karena tidak benar, babayo dari orang memaliang aja. Orang maliang alam itu nyetan nanti hari tengah malam pakai baju hitam, pakai sebo. Baru kedua, namanya maliang ayam. Kalau orang pintar maliang sehari pakai dasi duduk di kursi namanya korupsi. Nah, jadi kita ke depan untuk memperbaiki Indonesia ini kita butuh orang pintar dan orang benar. Makanya kita perlu belajar sejarah Nabi. Bapak Ibu, dulu banyak kita berpendapat terkontaminasi dengan Barat. Apa itu? Orang sukses itu sekolahnya di sekolah favorit. Kemudian orang tuanya kaya. Yang ketiga otaknya cerdas. Ya kan? Banyak orang terkontaminasi dengan itu. Kalau di Padang Pak, banyak dulu orang masuk anak-anaknya ke Don Bosco. Itu sekolah favorit. Ya kan? Ternyata diam-diam anaknya dalam kamar itu sudah pindah agama. Ya, apa kata anaknya? Agama itu sama saja. Ya kan? Apakah Islam mengatakan agama semuanya sama? Tidak. Lakum dinukum. Sekarang orang sudah sadar, sudah banyak berdiri sekolah-sekolah SD. Namanya sedit. Ya, dia sedit namanya. SD. Nah ini banyak sadar orang. Karena apa? Si Barat yang memproklamirkan tadi sudah banyak kembali kepada ajaran Nabi. Nah, coba kita baca sifat Nabi yang 4 itu. Di mana Fatana? Fatana itu artinya cerdas, Pak. Pintar. Di mana letaknya? Poin nomor 4, Pak. Bukan poin nomor 1 pintar itu. Poin nomor 1 itu apa? Sifat Nabi dalam waktu 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa sifat yang pertama menyebab dia berhasil? Siddiq. Siddiq itu apa? Benar. Ini sifat yang pertama dipakai Nabi. Ya kan? Yang kedua apa? Amanah. Bisa dipercaya. Yang ketiga apa? Tabligh. Berani menyampaikan yang benar. Ya kan? Nangkampe baru fatana, baru kalau kurang cerdas awak latihan bersama bisa cerdas awak. Iya kan? Bisa cerdas. Kamu anakmu dulu lape dari dunia putri itu masuk matematika maknanya. Kemudian mereka belajar bersama-sama. Akhirnya dia menjadi juara di SMA. Jadi kurang cerdas, belajar bisa jadi tapi kalau akhlak dan kurang aja, pintar mana nggak ada gunanya. Iya kan? Karena juga mengandung cewek kan? Itu nih rancak parengan motor. Iya. Jadi kalian kau injek kecean, masalah saya kuliah nanti ladape karajo langsung saya lamar anak gadis. Kau jangan pacaran tuh baru soa sama juga kredit Honda 5 tahun mangkolan saya. Sama juga orang mengalio di tengah dapur, dicubo-cubo juga kuahnya, lampu cek rendang.
Langsung saya nanti lah sudah kuliah, lah karajo, lah jadi kepala sekolah, lah jadi siapa kan hati waktu dia mau kan hati lamarnya. Apa lamarnya Pak Ustaz? Kalau orang Minang dia panggil Minang. Balabuah kapal di Muaro Sari muatan buah kopi menumpang pulau toke cangke kapal datang dari Padang dari Matu Asamulonyo dia kinilah jatuh ke dalam hati kapuk ko indah adik balik alamai udah cinta surang hanya terenyuh udah aku serius untuk hidup rumah tangganya lah mapan lah keraju ya kan ambolah dapat menjadi guru di sana ambo terima lah lamaran udah aku ada saudara sama kairau nanti sudah nih nikah ayo jawe kena produksi kapal kete di lamun nombak kapal datang di Bengkulu di Riak Timur Tapi sampailah juga ke Subarang pandai mana bang menembak indah joki dulu karena seolah jantung hati iman dinado digoncang hatiku dalam hati bang itu mereka bina mami bina nikah kita dapat yang orisinil mana pertama itu tapi kalau lama pacaran lah dibawa raun kemana namanya kamu dibuat naik awal nikah atau lah mulai resek atau lah sila rasan jadi sekarang belajar saja dulu ya kan jangan pacaran tahan hati ya kan cuma apa lah tahu lah jadi ustaz ke mana apa lah tahu so pacaran ada ya. Tapi lah minta ampun gini tapi apa tidak lalu bawa salah pacaran ibu guru pernah pacaran dulu tobat segini deh jangan galak ya. Jadi sejarah Nabi kalau kita baca, ya kan, kita akan beruntung. Itu bukan beda. Yang kedua amanah. Kenapa Nabi itu disebut amanah? Apakah orang Islam yang percaya kepada beliau? Tidak. Beliau semenjak sebesar kalian ini sudah amanah, belum jadi rasul. Jadi orang-orang Quraisy itu kayo-kayo Muhammad kami percaya warnanya engkau kami balian untuk menyimpan piti tidak bisa dikupak orang lain yang engkau menyimpan di jadi kecil Nabi jadi banyak orang-orang Quraisy itu mempitaruhan pitinya karena Nabi sampai kapan? Sampai beliau diangkat jadi rasul ya kan? Di sinilah beliau itu dapat cobaan dari Allah karena apa? Beliau akan merubah akidah. Orang Quraisy itu menyembah patung, maka diubah menyembah Allah. Inyo tawaf mengelilingi Ka'bah betilanjang, ya kan? Diubah pakai kain ihram. Tidak boleh celengan disangkuin di Ka'bah. Nah, itu diubah dari Nabi. Maka bangi nyo ke Nabi lah. Orang Pengumbuh menyebut bongi, orang Solo menyebut mare, orang Padang menyebut berang. Maka dia sangat marah kepada Nabi setelah Nabi jadi Rasul. Tapi anehnya Pak, pikiran mereka itu bergejolak. Tapi masalah piti tidak perlu diminta ke Muhammad. Inyo jujur. Itu juga kecil orang Quraisy nalar berang. Muhammad itu jujur, tidak pernah menggelapkan piti awak. Jadi walaupun kini inyo majak awak kagamonyo, awak berang kanyo piti biasa kanyo menyimpan. Ambo yakin tak kanyo gelapkan piti awak. Begitu amanahnya Nabi itu. Puncaknya beliau akan dibunuh. Ya kan? Maka pindahlah ke Madinah. Akasia ada pertaruhan piti itu orang yang paling dipercayanya Ali bin Abi Talib samanya kau kalian engkau ambo kai kau Ali sangat percaya simpan piti orang kau walaupun awak kanyo dapi lainnya lah berang kawa ambo kada ulu pindah ke Madinah dan pitinya jadi siu-siuan ikut nak piti awak kalau tak Nabi
itu bahas sikat lebih tidur dilarian sampai kau dinajak. Begitu kepada lawan yang telah marah beliau tetap jujur. Kalau itu pelaksanaan negara kau pak, tidak kacai, ya kan? Kalau gini kau pak kecil kepala sekolah tu bukan padang panjang karena erupsi Gunung Merapi sana tak aman. Seluruh Indonesia kau tak aman tu. Kalau ada tahu mau perhatian. Ini boleh membawa macam pantunnya. Bayo kumbuh koto suriki, koto nampe di tepi bukit, kasuo koto nanggadang, tampak dari Gunung Sago. Kolah lai Indonesia kini, makin diubek makin sakit, tawa terserak biso mendatang, dokter mau be lada mampu dok. Amana lagi cepat tu nama dokter nak kita waroan mau be tu nanda mam, itu nak dibuka besok tanggal 4 Maret. Damam tu. Tapi manusia tu dipatakui lo dia orang membaca tahiyatul menggiciknya 2 jari. Paralah kementiko orang tu agamanya permainan. Saya tahu ibu ada nak tahiyatul 2 jari. Nak ada kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Iku tak ada ke kaitannya dengan pemilu Nabi Adam mau itu dulu. Asyhadu an la ilaha. Aku dah takui kan? 2 jari itu antai. Ada nambah boleh itu tangan lain awit tu tunjuk. Kejar. Tu kadang Sarawak namanya. Kadang bedanya Sarawak kadang juga kadang Sarawak. Kalau Sarawak kadang menuntut basilik, ya Kalembong. Kalau kadang Sarawak itu konotasinya buruk. Dan cak, ya kan? Macam itu. Masalahnya tu nak hilang ilmu, nak ilmu orang tambah tinggi. Pintar banyak orang pintar, ya kan? Sehingga orang pintar itu jadi motivator. Yang banyak hilang itu apa? Akhlak. Akhlak itu timbulnya dari orang yang amanah. Orang amanah tidak mungkin buruk akhlak. Anengkape baru fatanah. Orang barat lah meniru konsep Nabi itu gini. Cerdas poin yang keempat. Poin yang pertama membuat orang sukses dan berhasil adalah sidik. Yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatanah. Jadi untuk itu Isra Mi'raj Nabi itu diantaranya Nabi diundang oleh Allah menyebut kesempurnaan salat. Bang kau pakai kesempurnaan kau Ustaz. Nabi itu saja kadang kira kau salat. Kalau jadi Nabi nilai baca salatnya sama. Jujur salat ini kau meniru Nabi Ibrahim. Kalau sesudah Isra Mi'raj Nabi salat berarti umur 55 nya salat. Kalau mau kau indah. Ya kan? Jadi kesempurnaannya yang beliau terima itu. Ya kan? Maka untuk itu kepada cucu-cucunya, putra dan putri, jangan kalian lebih-lebih anak man ko aduh ini anak sekolah ko salatnya salat semester. Menangi memakai dirinya. Kalau kau ujiannya salat tu sepanjang kali baru doa dari danau Singkara doanya lapik ke danau Ninjau Taru ke danau Toba, ya kan? Panjang doa. Setelah dia berhasil dengan nilai yang baik, makanah kain sarungnya cuci bersih-bersih, dia pengharum pelicinnya gosok, nyolipik rancak-rancak nyontak gerak lemari. Wahai makanah yang aku cintai, joy matonya jasa baikmu tidak akan aku lupakan, karena engkau telah membantu aku untuk menutup auratku berkomunikasi dengan Allah menghadapi ujian semester pertama ini. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu, tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat
tinggal makanan, selamat jumpa semester yang kedua. Kalau cuy itu kalian sembahyang karate kalian yang lalu. Iya kan? Nah, karena salat itu dijemput, puasa nyawa di Jibril ke bawah, haji nyawa di Jibril ke bawah, iya kan? Tapi salat karena salat itu dialog. Anakku, cucuku lebih besar dosa meninggalkan salat dengan sengaja dari dosa berzina. Catat di hati kalian. Meninggalkan salat dengan sengaja lebih besar dosanya dari berzina. Nah, jadi jangan salat disia-siakan. Kenapa? Hari Tanung banyak tidak membedah rumah para pitinya ini. Apakah punya nilai di sisi Allah? Tidak. Pertama, dia musyrik. Orang musyrik pasti tidak sah salat. Tapi kalau hartanya itu diganti oleh Allah, Bu, iya kan? Hartanya itu diganti. Nah, kawan saya ini banyak membela rumah, membantu orang menggali, gerobak-gerobak, diganti oleh Allah. Tapi yang untuk akhirat tidak ada dia. Kenapa? Salat itu adalah anak kunci pembuka perangkas amal-amal lain. Ada amal zakat, ada amal infak, ada amal sedekah, ada amal haji, ada amal puasa. Artinya kunci di Allah dalam perangkas amal. Pembukanya salat. Ada hadisnya, ada awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salat. Pertama-tama nanti kita keluar dari kubur kita, ibu bapak, iya kan? Lama bunyi trompet dan kedua dari malaikat Israfil, awak jago dari kubur hidup balik. Pertama-tama yang diperiksa amal adalah salat. Iza salaha fasalaha sairu amali, wa idza fasada sairu amali. Kalau amal salat ini sudah lolos sensor, maka amal yang lain dibukakan oleh Allah, diterima. Kalau salat ini terkendala, amal yang lain tidak diterima. Jadi ibu-ibu dek meir yang anak daro, mana pisang meir yang marapulai, jangan tinggal aja salat. Nah, itu dengar ibu tu. Aco ibu-ibu itu anak darut talai salatnya hari itu ada marapulai dengan nyaro. Marapulai talai ada anak darut ke nyaro. Awak nentukan iri yang engkau anak dapat. Sudah salat tempo tu. Nah, kemudian ibu-ibu guru lain, ibu-ibu guru anak ambau sadonya. Ini kan sedang guru kepala sesuatu semua tahun yang 6. Apalagi guru nak muda-muda, alah lagi kalian. Cari lagi deh. Sayur kanolah layu kena panen nak jawali orang lain. Iya, kau kerapet orang kepenting bini sama bapak tu kan. Banyak anak gadis perawan tua yang dia sangka apa nak. Buahnya nak 5 ampek, nak 55. Ya, gua ada senang gini, gua ada lagi perawan baru. Orang kepenting lagi nak bini umur 70-an nak kerapet dah layu satu. Dia kan belilah kandu, warna-warna si sumpit lah bau gigi lagu lagu gua maka kacau tuji batu gua di saya baru itu saya anak dari arwah berlaki rengai pada 2 kan jadi kutiko lah jadi guru lah bagaji jangan dijual mahal itu banyak perawan tua gini nah ya kan dan kita profesi guru ini sangat bersyukur. Kenapa? Karena mencerdaskan anak. Makanya membaca beliau. Guru kau di samping gaji, kalau anak mau kan kerja di mana diklat. Ada gaji tambahan namanya tunjada, tunjangan daerah. Guru iya ada tunjangan sertifikasi. Itu anak kalian. Baik kan? Aculah orang petani, pai ke gunung ke, pai ke paninjauan, pai ke tabu barai, idakinya buki ke sawah, payah
selakinya membalian hembodi itu nya. Karena kakinya tawanan masuk lunau. Iya kan? Kababada afon muko dijile ari karena apa? Paneh tumi rata kuku hitam dek kata rumpui. Ananda dapat jadi guru bersyukur dina. Dia tibo talambe yo le taraga ni kalian do. Tibo talambe pulang capek. Ikan ya. Tak sesuai tu pengabdian awak juga Cina dan diterima. Nah, aku yang sertifikasi tadi banyak membantu tu. Bangku Pak Ustaz kecil itu. Ambo sebelum pensiun di Darwang. Karyawan-karyawan baru kok cakar namanya tu calon karyawan lah tangke nyola keluar nyo ini lah. Harus melalui kantu ambo dibawa calon tu ke kantu untuk dia nasihat. Sekali ada 7 balik sekali mau dia nasihat. 7 balik pasang kamanya tu sehingga nak bacarian lapi lentur duduk serupai kau ada krisi dengan tu banyak. Asap paruh itu tu calon bininya guru saya. Abang kau kalian sebagai saya mencari ini guru kau Pak nampar kamu sekali itu SK-nya mudah digadaikan di bank. Percaya orang bang kalau pegawai BUMN kau tak. Jadi awak kok kamu kredit ya bisa. Itu yang kedua guru kau Pak barasit pulang pagi kerja pulang barasit pagi barasit. Dah do ketiaknya bau kambing apa. Sudah tu alai aduh pantun jadi kalau buat Balai Baru sesepang Raji berputar jalan ke Steva biar rapuh ru habis bulan menerima gaji dapat mengeredit betul inovasi. Jadi kalian menjadi guru rajin-rajin ya nak. Jangan sebentar minta izin lah. Ya kan? Supaya anak-anak kita ini lebih sempurna pendidikannya. Semuanya itu tergantung kepada akhlak itu acuannya kepada Nabi. Karena apa? Nabi itu yang mengecek. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya kan? Ilmu tinggi awak S1 ya kan? Kemudian akhlak ini sesuai kan? Orang yang serupa itu ketika baca amin pastinya baca doa. Ya kan? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjadikan bentukku baik, jadikan pula baik. Kepala sekolah berakhlak baik, komite berakhlak baik, ya kan, kamena berakhlak baik, guru berakhlak baik, murid berakhlak baik. Apakah susah mengatur hidup ini lagi? Maka akan didatangkan pula oleh Allah pemimpin yang baik. Kalau kita sebagai rakyat ini rusak akhlak, dia datangkan pula pemimpin dan rusak akhlak. Ada soal lagi nih. Ya kan? Nah ini mudah-mudahan kita dalam pemilu besok lancar saja. Kok kamu baca-baca lo pemilu kok ibu pegawai negeri membaca ayat tu saya takut itu. Ya kan? Nah, jadi itu rasio di awak seorang-seorang saja. Ini adalah menurut hati nurani, kemudian rajin-rajinlah membimbing anak-anak kita di dalam bersekolah agar satu kota Padang Panjang ini menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Itu doa saya. Ibu kepala sekolah anak saya doakan sehat walafiat. Ibu-ibu guru saya doakan sehat walafiat. Anak cucu saya, murid-murid ini saya doakan sehat walafiat dan otaknya dicerdaskan oleh Allah.
Untuk itu mari kita doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Agung, siang ini di bawah cahaya mataharimu yang terang, ya Allah, kami duduk bersimpuh di halaman MAN 1 Kota Padang Panjang ini yang terdiri dari Bapak Kemenak, Ibu Kepala Sekolah dan Majelis Guru, serta siswa-siswa kami harapan bangsa, menadahkan tangan kehadiratmu, ya Allah. Kami membaca sejarah akhlak Nabi mengenai Isra Mi'raj. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah akhlak-akhlak kami semua menjadi akhlakul karimah. Jauhkan kami, ya Allah, dari akhlak yang tercela. Jadikanlah guru-guru kami ini guru-guru yang tabah dan sabar mendidik anaknya. Bukakanlah pintu hatinya, ya Allah, sebagaimana Engkau membukakan pintu hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bimbinglah langkah kami menempuh jalan yang lurus, ya Allah, untuk membagi ilmu bagi anak-anak kami yang kami cintai ini. Ya Allah, jadikanlah jebolan MAN 1 Kota Padang Panjang ini anak-anak kami yang cerdas, anak-anak kami yang berakhlak baik, anak-anak kami yang akan berhasil guna dan berdaya guna untuk bangsa dan negara kami. Jauhkan generasi kami ini dari narkoba, ya Allah. Jauhkan generasi kami dari minuman keras, ya Allah. Jauhkan generasi kami ini dari LGBT, ya Allah. Jauhkan generasi kami dari sodomi, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ini selamat dunia dan akhirat. Bukakan pintu hatinya, ya Allah, untuk taat mendirikan salat, ya Allah. Jauhkan dia dari segala perbuatan maksiat dan mungkaran. Ya Allah, kami semuanya berserah diri kepada Engkau. Tidak ada tempat kami menyembah, tidak ada tempat kami minta tolong, tidak ada tempat kami, ya Allah, mohon perlindungan, hanya kepada Engkau saja. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami bacakan salawat untuk Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana, ya Allah, bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kementerian Agama, Bapak Ibu Majelis Guru, kaum muslimin dan muslimat, cucu-cucu kami para remaja, kalau ada yang salah dari ucapan inyek minta maaf lahir dan batin. Salah kepada Allah saya minta maaf, salah kepada manusia, kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.